Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Kementerian Agama mengusulkan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji BPIH tahun 2023 sebesar Rp98.893.000. 70% dari nilai itu atau sebesar Rp69.193.000 ditanggung oleh jamaah. Sedangkan 30% lainnya yaitu Rp29.700.000 diambil dari nilai manfaat. Rencana kenaikan dana haji yang cukup signifikan ini sudah dibahas Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas bersama Komisi 8 DPR RI Kamis 19 Januari. Dan untuk mengetahui tanggapan atau respon publik atas rencana pemerintah menaikkan biaya perjalanan ibadah haji ini, di ujung telepon telah terhubung dengan Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara, Bapak Haji Muhsin Saleh Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhsin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Muhsin, tanggapan Anda tentang rencana pemerintah untuk menaikkan dana BPIH ini di 2023? Ya, pemirsa yang kami muliakan, para kru, Pak Sawal dan teman-teman yang saya hormati. Pertama-tama ketika mendengar kenaikan yang menurut saya hampir 100% ini adalah satu tindakan yang terlalu tergesa-gesa. Saya pikir mungkin kebijakan pemerintah ini tidak turun untuk melakukan satu survei yang absolut. Karena apa? Di tengah-tengah kesusahan masyarakat yang begitu terpukul dengan pasca pandemi ini, tiba-tiba mereka mau beribadah pun mengalami kesulitan. Apa sebab? Yang pertama, ada 3 yang saya soroti di sini. Yang pertama yaitu kenaikan ini dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat tren kenaikan itu tidak lebih dari sekitar 5 sampai 7 jutaan, 8 jutaan. Memang ada kenaikan tapi dia kecil. Dari tahun 2019 kalau saya tidak salah itu. Tetapi tiba-tiba di penghujung 2022 masuk di awal tahun 2023, kami dikagetkan dengan isu dan kebijakan, malah ini sudah masuk di kebijakan oleh Menteri Agama untuk menaikkan kurang lebih sekitar 69 juta dari 39 juta, kalau saya tidak salah kurang lebih berapa. Bagi saya ini satu perlakuan yang tergesa-gesa dan sangat diskriminatif. Karena apa? Jemaah haji itu kumpulkan uangnya bertahun-tahun bahkan puluhan tahun untuk dengan cicilan-cicilan sedikit-sedikit. Tetapi pada saat mereka berniat untuk berhaji, mereka pikir ini masih seperti yang dulu, masih cuman sekitar tambahan dari uang modal pertama 25 jutaan itu kalau saya tidak salah, ditambah sisanya kurang lebih sekitar 14 jutaan, itu yang mereka akan lunasi pada saat BPIH telah memberikan warning untuk sesegera mungkin melunasi ONH-nya. Pertanyaan yang muncul, ini uang mereka ambil dari mana? Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pembagian manfaat yang oleh pemerintah dana abadi umat dikelola, yang dulunya ditanggung kurang lebih sekitar 50% lebih, namun sekarang malah hanya 20% lebih, dan sisanya ditanggung oleh jamaah haji 60% lebih. Ini sangat luar biasa, sangat diskriminatif. Kasihan di dalam kondisi seperti ini. Bagi kami masyarakat Maluku Utara, khususnya saya selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara, meminta kepada Pak Menteri dan Dewan DPR agar jangan tergesa-gesa menaikkan harga sampai dengan 100%. Kita harus turun, kita evaluasi, dan kita minta masukan-masukan dari lapangan agar supaya pemerintah tidak terkesan memaksakan kehendaknya dengan cara
uh, ongkos naik haji ini dikomersilkan. Jangan, ini ibadah. Dan kita jamaah haji, pemerintah maupun DPR ini bertanggung jawab tidak saja di dunia, tapi ini merupakan tanggung jawab di akhirat. Saya memberikan masukan, kalaupun itu mau naik, tidak naik seperti sekarang sangat gila-gilaan. Tidak ada satu kenaikan dalam strata harga, penetapan satu harga dengan kenaikan 100%. Itu nonsens. Jangankan untuk beban biaya dan sebagainya, pajak maupun sebagainya. Untuk laba rugi saja, tidak ada manusia di muka bumi ini yang berusaha untuk mengumpulkan laba ruginya dengan kenaikan signifikan, yaitu kurang lebih 100%. Itu tidak ada. Lah, lantas bagaimana ketika kita beribadah? Kita beribadah dibebankan 100%. Ini sangat luar biasa. Ini memukul hati nurani kita sebagai anak bangsa. Sangat miris. Untuk itu saya minta kebijakan ini tolong diberikan lagi. Iya. Ya, sebaiknya kan kalau misalnya ada rencana kenaikan, pemerintah sepatutnya melihat atau mempertimbangkan tentang kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri, ya, Bib. Halo, Bib. Benar. Iya. Sekarang kalau kondisi ekonomi masyarakat kita kan sementara ini kan masih di bawah standar rata-rata, hampir baru mulai ada dilihat sedikit. Belum ada yang bisa diharapkan dari sentra-sentra ekonomi yang ada. Pertumbuhan ada itu adalah pertumbuhan semu. Jadi tidak bisa jadi patokan dan ukuran bagi untuk mengambil satu kebijakan yang prematur seperti ini. Berarti rencana kenaikan ongkos naik haji ini oleh pemerintah pusat, menurut Bib itu memberatkan bagi calon jemaah haji di Maluku Utara, ya, Bib? Bukannya cuma kalau kita bicara konteks Maluku Utara, ini bukan cuma sangat memberatkan, ini sangat memiriskan hati. Dan kemampuannya itu saya hakul yakin masyarakat yang ingin naik haji itu sangat miris mendengar kenaikan ini. Bahkan isu-isu yang saya dengar di luar itu, mereka sampai ingin melakukan judicial review ke MK. Dan ini bukan cuma masyarakat Maluku Utara yang merasa keberatan atau merasa tidak mampu, tetapi hampir seluruh Indonesia semua mengatakan bahwa mereka menolak kebijakan-kebijakan yang tidak populis seperti ini dan perlu ditinjau kembali. Untuk itu mungkin saya selaku Ketua Masjid Indonesia, saya setelah menyerap aspirasi dari masjid ke masjid, ini mereka menyuarakan, tolong kami sudah tidak mampu lagi untuk kita naik haji saja dengan harga yang 49 kalau saya tidak salah Pak. 39 juta, Bib. Iya, 49 juta. 39 juta. Ya. 39 juta yang baru saja itu. Sebagai representasi masyarakat Maluku Utara, terutama wabil khusus calon jamaah haji, Ketua Dewan Masjid Provinsi Maluku Utara, apa yang harus disarankan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama? Mungkin kami meminta saran dan memang himbauannya serta meminta dengan ketegasan dari Pak Menteri agar sedapat mungkin memulangkan kebijakan yang lama, yaitu kenaikan mungkin di atas 5–10%, ataupun ada cara lain, yaitu menaikkan subsidi, yaitu dari asas manfaat, itu dana abadi umat. Jangan dibalik-balik. Kasihan kalau dibebankan 100% ke jemaah haji, mereka itu naik haji itu dengan menjual lahan, menjual tanah, menjual rumah, menjual kendaraan, agar mereka bisa menunaikan kewajibannya. Lantas kita
sudah bebankan seperti ini, siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang berdosa di hadapan Allah SWT. Berarti menurut BIP Untuk itu saya menyarankan. Berarti menurut BIP rencana kenaikan ongkos naik haji ini oleh pemerintah pusat itu sepihak ya, BIP ya? Itu secara sepihak tanpa visibility study maupun ambil masukan dari para pemangku kebijakan, tokoh agama, tokoh masyarakat di lapangan itu hampir kita tidak dengar, nyaris kita tidak dengar. Jadi kelihatannya kebijakan ini diambil secara sepihak oleh Kementerian Agama dalam hal ini selaku regulator dari BPIH Jakarta. Oke, baik BIP. Untuk terakhir, itu mungkin BIP harus ditinjau dan tidak apa. Oke, BIP, terakhir ini, kalau bisa disarankan kepada Kementerian Agama atau dalam hal ini Kanwil Agama Provinsi Maluku Utara, apa yang harus BIP sampaikan kepada mereka? Dan mereka juga memiliki peran penting juga, BIP. Iya. Kalau kami dari Dewan Masjid Indonesia meminta kepada Menteri Agama dalam hal ini kan Kementerian Agama untuk yuk mari kita duduk satu meja sama-sama, kemudian kita lakukan survei. Dalam melakukan satu survei itu tidak pure mengarah ke untung rugi, karena negara dalam hal ini bukan mencari untung. Tidak, negara tidak bisa berpikir sebagai supply lantas kita sebagai demandnya. Tidak, negara itu berpikir bagaimana kemaslahatan, bagaimana masyarakat itu bisa bahagia, bagaimana masyarakat itu bisa menjalankan agamanya dengan penuh ketenangan dan penuh kesempurnaan untuk melaksanakan ibadahnya. Saya meminta kepada Menteri Agama untuk menunda kebijakannya, karena hal ini tidak saja berakibat kepada kita umat Islam, juga bisa berakibat kepada agama itu sendiri. Apa sebab saya bilang agama itu sendiri kena dampak? Nanti untuk orang mencapai surgawi itu harus menggunakan harta benda yang cukup banyak, padahal kita melakukan satu kebaikan dan kebajikan, bahkan kita melakukan satu kewajiban itu dengan sederhana, tetapi kita meraih pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebesar-besarnya. BIP, kalau misalnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama memaksakan kenaikan ini, apakah ada berdampak negatif terhadap keberangkatan jamaah haji di Provinsi Maluku Utara? Karena saya melihat bahwa range waktu untuk mengumpulkan uang seperti BIP Muksin katakan tadi, itu sudah agak mepet waktunya untuk mengumpulkan dana, terutama dalam pelunasan misalnya dana haji itu sebesar yang ditargetkan oleh pemerintah sekitar 69 juta, BIP. Tanggapan Habib? Iya, ini kan nanti terjadi distorsi di jamaah haji itu sendiri. Itu kan ada nomor antrian. Saya khawatir keberangkatan jamaah haji yang sudah masuk pada kuota keberangkatan tahun ini itu bisa tertunda, bukan karena masalah sakit, bukan tertunda masalah administrasi, bukan tertunda masalah umur, tapi tertunda karena masalah keuangannya tidak bisa mencukupi. Dan ini bisa terjadi yang tadi saya katakan, bisa jadi komersil. Iya, komersil. Karena di dalam terjadi kompetitor juga terjadi di dalam jamaah haji itu. Antrian jamaah haji itu merupakan satu kompetitor yang sangat luar biasa. Bisa saja orang-orang yang berduit saja yang bisa mengunjungi tanah suci, mengunjungi kuburnya Rasulullah dan para sahabat. Tetapi orang-orang yang tidak berduit, bisa saja mereka hanya bisa bersabar dan mungkin merintih dengan kebijakan ini. Di sini adalah satu tata nilai keadilan yang bagi saya jajaran Kementerian Agama harus mengevaluasi ini, harus betul-betul
jeli melihat ini, karena bisa saja yang berangkat itu untuk kita Maluku Utara itu rata-rata mungkin yang umur yang sudah tua, apalagi dia punya kemampuan tidak ada, finansialnya kurang, karena dari pelunasan sisanya ini sangat besar. Sangat besar. Apalagi dibebankan tadi, Pak awal katakan tadi, dibebankan kurang lebih sekitar 52 ke 53% ya ke jamaah haji, 20% ke 70% lebih ke 70%, 30% ke nilai manfaatnya. Nilai manfaatnya. Berarti kan angkanya itu kan cukup tinggi tuh, Bib. Cukup sangat-sangat tinggi. Kasihan. Cukup tinggi bisa bagi hanya orang pasar dan bagi nelayan, Bib, yang ingin berangkat menunaikan ibadah haji. Ini kalau bagi nelayan, orang dari pasar, orang yang berjualan, mengumpulkan sedikit demi sedikit uangnya, itu tidak akan mungkin mampu melaksanakan ibadah yang menurut kita orang di Maluku Utara ini itu hukumnya sangat wajib, dan ini pertarungan bagi mereka yang standar ekonomi di bawah. Ini bisa saja mereka berspekulasi untuk meminjam, bisa berspekulasi untuk menjual hartanya, bisa berspekulasi menjual rumahnya, dan ini berdampak negatif terhadap ekonomi khususnya umat Islam. Dan kondisi seperti ini seharusnya menjadi referensi dan informasi dari pemerintah pusat, begitu ya, Bib ya? Harus. Itu kan saya pikir kan harus ada kajian akademik, harus ada kajian yang komprehensif, dan kalau bisa melibatkan seluruh komponen yang punya yang punya kompeten ke situ. Jangan mengambil secara sepihak, karena kalau negara sudah berlaku mengambil sesuatu satu keharusan dan wajib dilaksanakan, dan negara ini menjadi negara otoritarian, dan ini kita hindari, karena mayoritas umat Islam di Indonesia itu sudah terbebani dengan pandemi, kemudian terbebani dengan kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan sekarang ini. Lantas tiba-tiba ada informasi seperti ini sangat memukul hati umat. Untuk itu saya meminta dengan hormat, meminta kepada pemangku kebijakan khususnya di pusat maupun di daerah, agar jeli melihat rintihan dari hati nurani umat khususnya di Maluku Utara. Iya. Baik, Bib. Terima kasih. Ketua Dewan Masjid Provinsi Maluku Utara, Haji Muksin Saleh Abu Bakar. Terima kasih atas atensi Anda bergabung bersama News TV Online. Semoga apa yang dirisaukan oleh masyarakat Maluku Utara, wabil khusus jamaah calon haji di tahun 2023 dapat didengar, dan aspirasi ini dapat dipertimbangkan kembali oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Agama. Terima kasih, Bib, atas atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.